Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan banyak terima kasih teman-teman sudah menyempatkan hadir untuk mengikuti salah satu diseminasi PKJ untuk karir saya. Ini saya mengangkat tentang P5, yaitu pendidikan gerak dan keterampilan Islami pada P5. Yang dimensinya adalah gotong royong bineka global bernalar kritis. Tema bangunlah jiwa raganya dengan topik kesehatan dan kebugaran melalui senam irama. Ya. Ini bisa kita gunakan besok semester 2 untuk kegiatan kegiatan kita. Semester 1 sekarang ini kita mengangkat tari lipat. Jadi kegiatan ini bisa kita angkat untuk semester 2-nya. Untuk latar belakang, proyek kelima sebenarnya adalah inisiatif yang bertujuan untuk mempromosikan kesehatan fisik, mental, kalangan peserta didik sampai 1 degree. Ya, jadi alasan saya kenapa kok saya angkat untuk senam. Ini salah satunya yang saya ambil sebenarnya mentalnya anak. Tiap kali pembiasaan senam, terutama anak yang kelas 9 dan 8, itu rata-rata banyak diam, tidak mengikuti gerakan senam. Jadi untuk meningkatkan mental anak dan fisiknya. Senam irama merupakan gabungan antara gerakan senam dan elemen musik memberikan kesenangan serta manfaat kesehatan kepada peserta didik. Salah satu objektif utama yang ingin dicapai adalah yang pertama meningkatkan kesehatan fisik. Ya, memastikan pelajar melibatkan diri dalam aktivitas fisik. Jadi waktu anak-anak ada kegiatan senam di sekolah pembiasaan itu, yang diharapkan besok anak-anak bisa bergerak semua, mengikuti gerakan senamnya. Tidak ada yang diem. Sekarang saya lihat mayoritas anak masih mentalnya kuat. Yang kedua, B, meningkatkan kesejahteraan mental. Terus yang C, mengukur bakat seni. Yang D, menggalakkan kerjasama. Jadi nanti besok bisa yang dipakai akan dibagi kelompok. Ya, dari kelompok itu akan terjadi sosialisasi anak-anak untuk mengerjakan proyek senamnya kelompok. Selanjutnya, selain itu meningkatkan pengetahuan sosial serta memahami menerapkan nilai-nilai Pancasila juga melalui proyek penguatan profil Pancasila. Peserta didik diharapkan untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila serta gotong royong, toleransi dan disiplin baik dalam proses latihan maupun saat penampilan. Ini masuk di Pancasila, nilai Pancasilanya. Senam irama bukan saja bermanfaat kepada fisik dalam pembangunan emosi dan sosial pelajar. Proyek P5 atau senam irama adalah satu langkah yang proaktif dalam meningkatkan kualiti hidup pelajar melalui aktivitas yang menyenangkan dan bermanfaat. Jadi proyek ini akan kita masukkan di kelas 7. Kenapa kelas 7? Supaya anak dapat memberi impact positif pada perkembangan fisik dan mentalnya. Jadi kedepannya untuk kelas dari kelas 7 sudah terbiasa, mentalnya sudah terlatih. Nanti kelas 8-9-nya waktu ada kegiatan senam dari kegiatan sekolah atau dari kecamatan tempat kita ditempati, anak-anak itu bisa mengikuti senamnya. Gerakannya anak-anak ikut gerakan. Sementara untuk sekarang kan rata-rata ada 8-9 itu seperti kegiatan senam, kebanyakan banyak yang diem.
tidak mengikuti gerakan senamnya. Oke, next. Tujuan program dari P5 Senam Irama ini harapannya adalah ini memberikan kepada untuk mengekspresikan kreativitas mereka dalam menciptakan rutinitas senam irama dengan kolaborasi dengan teman kelas. Jadi nanti dibagi per kelompok, setelah dibagi 3 atau 4, mereka akan membuat senam irama kreasi mereka sendiri sesuai dengan kelompoknya. Terserah mereka mau musik apa, gerakannya seperti apa, begitu. Melalui penguatan bentuk Pancasila, dan ini diharapkan untuk berinternalisasi nilai-nilai gotong royong, toleransi, disiplin baik dalam proses latihan maupun saat penampilan. Oke, lanjutkan. Ini indikator capaian dalam dan langkah-langkahnya. Yaitu indikator pencapaian. Yang pertama, pengembangan kreativitas. Yang kedua, peningkatan keterampilan motoriknya, peningkatan kerjasama, penghargaan terhadap seni. Jadi indikator capaiannya nanti. Apa yang kita capai dari P5 Senam Irama ini. Terus selanjutnya adalah langkah-langkah pelaksanaan. Yang pertama kita punya tema dan musik anak-anak. Kita dibagi kelompok, anak akan memilih temanya apa, termasuk musiknya. Yang kedua, perancangan kegerakan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah latihan dan koordinasi anak-anak. Kalau dulu waktu saya olahraga, senam itu anak-anak bagi kelompok. Setelah saya bagi kelompok, kalau dulu kan anak-anak bingungnya kendalanya adalah kita latihan barengnya kapan? Ya, kami mikirnya anak kita latihan harus bareng di mana? Itu saya buat bagi kelompok, tak suruh buat grup WA anak punya WA. Setelah menemukan musik atau mereka dibebaskan di YouTube silakan. Dia ketemu di YouTube, di share di grup pas senamnya itu, dan kalian sendiri-sendiri. Jadi penilaian individunya ketemu juga siapa yang berlatih di rumahnya. Seperti itu. Yang keempat, penampilan dan evaluasi. Untuk langkah-langkah ini ada di modulnya ada. Ya, di modulnya ada aktivitas 1 itu hari pertama, hari kedua itu ada di modul semua kegiatannya. Ya. Lanjut kali. Nah, selanjutnya struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama adalah kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Yang kedua, guru mentor kelas 7 itu sebagai fasilitator yang mendampingi anak. Yang ketiga, seluruh peserta didik kelas 7 pesertanya. Yang keempat, 2 guru olahraga. Bukan kita ada 3 guru olahraga, yang 1 kelas 7, yang 2 kelas 8 dan 9. Ini nanti membantu penilaiannya nanti. Yang keenam adalah potensi dan tantangannya. Ya, adanya kegiatan lain yang mendadak. Jadi pilihan kita kan hari Sabtu ya. Nah, hari Sabtu takutnya kan ada kegiatan lain yang mendesak, akhirnya akan geser. Ya, tidak bisa dilaksanakan. Solusinya adalah bisa mengganti hari, memanfaatkan waktu dan menambahkan pertemuan. Yang ketujuh, hasil pemetaan aset. Jadi saya sebelum membuat program perencanaan P5 tentang senam irama ini, saya lihat dulu oleh pemetaan aset sekolah kita. Hasil pemetaan aset yang saya lihat di sekolah, ada beberapa yang bisa digunakan untuk mendukung kegiatan, yaitu ada aset manusia,
fisik, sosial, dan politik. Ya. Nanti manusia apa karena berbeda. Yang kedelapan, seluruh warga sekolah melakukan refleksi dan evaluasi dilakukan di akhir kegiatan P5. Nanti setelah selesai ada beberapa pertemuan, setelah penilaian semua itu kita adakan evaluasi dan refleksi. Lanjut. Ya, selanjutnya adalah kapasitas yang dimiliki sekolah. Ini masuk aset. Berdasarkan pemetaan aset sumber daya yang dimiliki sekolah, yang bisa mendukung kegiatan ini yang pertama adalah aset manusia. Siapa aset manusia itu? Ada kepala sekolah, terus seluruh guru, ya TU semuanya, dan anak-anak serta diri tertuju. Yang kedua, aset fisik. Kita punya lapangan basket bisa kita pakai, voli bisa kita pakai, terus gas putaran bisa dipakai. Ya, untuk sound kita punya, soundnya sudah ada, laptop rata-rata ada semua, apalagi HP. Ya, dan tool untuk membatas tempat praktek. Ya, ini dipakai untuk penilaian itu ini. Yang ketiga, aset sosial. Nah, siapa aset sosial itu? Seluruh warga sekolah saling berkolaborasi pada kegiatan tersebut demi tercapainya tujuan program. Ya, walaupun TU seluruh itu masuk di situ. Yang keempat, aset politik. Ada aset politik yang ada. Ya, yaitu siapa? Kepala sekolah memiliki kebijakan untuk membentuk program pengembangan karakter dan seluruh GTK memiliki koridor yang untuk mengatur kebijakan koridor yang sudah berlaku di masyarakat. Maksudnya koridor ini anak-anak milih musik, gerakan itu kalau misalnya gerakannya tidak sesuai, boleh kita suruh kita ganti. Misalnya kemarin yang senam apa ini? Senam apa namanya? Tuh yang nggak boleh sama lemparan bola. Senam lele. Kenapa nggak boleh sama lemparan bola? Soalnya ada gerakan yang seperti ini ya. Itu seperti orang minum, Pak. Jangan juga. Nah, koridornya seperti itu. Terus ada yang bilang itu orang kaya itu Pak. Ya benar juga tapi itu. Next kali. Nah, untuk evaluasi akan dilakukan secara berkelanjutan melalui observasi, mengamati kerja siswa selama pembelajaran dan angket untuk mengumpulkan umpan balik dari siswa dan guru. Dokumentasi berupa mengumpulkan foto, video, dan hasil karya anak. Jadi produknya nanti bisa video, ya. Jadi untuk P5 itu tidak mesti produknya itu harus berupa barang, enggak. Ya, seperti itu. Ada dokumentasinya itu masuk produk gitu. Ya, masuk nilai. Lanjut balik. Ya. Ini kemungkinan tantangan yang akan terjadi di lapangan nanti. Yang pertama, minat siswa yang berbeda-beda. Salah satu solusinya kita beri kebebasan siswa untuk memilih pergerakan, ya, sesuai dengan koridor yang sesuai, itu koridor yang benar maksudnya. Kalau misalnya gerakan dan lagunya nyeleneh, wajib kita tegur, suruh ganti itu. Jadi orang bimbing itu pasang gerakannya seperti apa, aja musiknya, kalau dia sukanya DJ ya sudah DJ silakan. Seperti itu. Yang kedua, keterbatasan waktu. Ini tantangan kita. Tentunya yang mempertimbangkan waktu pembelajaran yang menarik kepada anak. Begitu. Yang ketiga, terdapat murid yang cedera. Waktu dia senang, jatuh, apa namanya kalau bahasa keseleo, bahasa Maduranya terserengkat, gitu ya. Waktu melakukan gerakan. Jadi kita kerjasama dengan PMN, KS untuk menyediakan
P3 kan ya, itu berdasarkan juga itu. Lanjut lagi. Oh, sudah selesai ya. Itu adalah pemaparan dari proyek P5 tentang senam irama untuk yang bisa digunakan di semester 2. Jadi perencanaan apa? Ini sudah ada rancangan kegiatan sudah ada, terus modulnya sudah ada. Jadi kalau mau digunakan, monggo tinggal kita laksanakan seperti itu. Ada yang tanyakan? Iya. Tadi waktu evaluasi hasil senam ya, ada kesesuaian tema dengan gerakan olahraga. Iya. Itu maksudnya bagaimana? Itu maksudnya sesuai dengan apa? Tema sesuai dengan gerakan olahraga. Kalau buat evaluasi, ya itu maksudnya yang tadi itu sesuai dengan koridornya enggak? Kalau koridornya seperti yang pernah ditegur oleh gubernur, salah untuk itu lengkapnya. Gitu. Ada lagi? Oke, dadah. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.